di mana setiap bagian di radiologi, tidak hanya radiologi sih sebetulnya, setiap bagian yang ada di rumah sakit termasuk radiologi berhubungan satu sama lain. Nah, kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena akan ada banyak sekali keuntungan yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas pekerjaan tentunya, yang hubungannya secara langsung dengan transfer informasi dari satu bagian ke bagian lain. Secara sederhana begini, misalnya eh, coba kita bayangkan kalau misalnya dalam suatu rumah sakit komunikasi antar satu divisi dengan divisi yang lain menggunakan atau melalui tulisan kertas atau tulisan tangan. Maka apa yang terjadi? Selama proses komunikasi antara satu bagian dengan bagian yang lain bisa terjadi miskomunikasi. Sederhana, misalnya secara nama pasien misalnya. Contohlah nama saya misalnya, Nur Dwi Prasetyo. Mungkin di bagian pendaftaran antara Nur dan Dwi-nya digabung. Tapi di bagian radiologi antara Nur dan Dwi dipisah. Nah, bagaimana kalau misalnya namanya sama tapi cara bacanya sama tapi ejaannya beda. Nur NUR dan Nur NOOR begitu. Nah, karena ketidakkonsistenan dari satu bagian ke bagian lain, maka kemungkinan akan terjadi yang namanya miskomunikasi pertama. Kemudian yang kedua adalah efisiensi, berhubungan dengan efisiensi. Bisa dibayangkan kalau misalnya setiap bagian terhubung dengan kertas, maka kita bisa lihat tumpukan kertas di masing-masing bagian dalam penunjang pelayanan kesehatan. Dan itu menjadi sangat tidak efisien. Nah, dengan adanya DICOM, maka sebetulnya yang menjadi fokus adalah mengimprove atau meningkatkan kualitas dari jalur informasi atau aliran informasi. Aliran informasi dari satu bagian ke bagian lain, yang tujuannya secara universal membuat pekerjaan di seluruh bagian atau di seluruh divisi menjadi lebih mudah karena terintegrasi satu dengan yang lain. Nah, ambillah contoh misalnya seperti ini. Mulai dari pasien register, kemudian pasien datang dengan informasi, lalu ada permintaan pemeriksaan, kemudian dihubungkan ke modalitas, kemudian berhubungan dengan film dan kemudian PEX, dan kita bisa melihat betapa kompleksnya hanya di bagian radiologi. Ini hanya bicara bagian radiologi ya. Di bagian radiologi sendiri sangat kompleks prosesnya. Nah, dengan adanya sistem komputasi tadi, maka kemudian kita menjadi lebih mudah dalam membuat sebuah proses yang berjalan dengan baik, sehingga pelayan di radiologi atau di rumah sakit menjadi lebih sempurna. Nah, kalau kita lihat dari skema ini, hampir di semua lini membutuhkan transfer atau flow dari informasi data pasien. Dari mulai pendaftaran, kemudian dari pendaftaran data pasien akan dikirimkan ke bagian admission di radiologi, kemudian permintaan pemeriksaan akan di-place atau diletakkan di yang kita sebut dengan Radiology Information System atau RIS. Kemudian RIS akan mendorong atau membagi data tadi ke modalitas. Jadi misalnya pemeriksaannya apakah X-ray, CT scan, atau MRI, yang kemudian MRI atau CT scan atau CAT lab atau X-ray konvensional akan memberikan informasi apabila pemeriksaan tersebut sudah dilakukan atau belum. Lalu dari situ hasilnya dari pemeriksaan akan dikirim ke dalam archiving, yaitu media untuk pengarsipan, atau dikirim juga ke printer. Nah, di saat yang bersamaan, data yang tadi masuk ke dalam archiving bisa diakses oleh
kemudian dokter, radiolog misalnya, untuk dibaca, baru kemudian hasil reportnya setelah dibaca muncul report dikirim ke bagian report repository atau penyimpanan hasil bacaan. Sementara data gambar yang di print akan kemudian dijadikan hardware dalam bentuk film, lalu dibaca oleh radiolog juga. Nah, kalau kita lihat di sini, panah-panah biru ini, panah-panah biru mewakili proses yang kita sebut atau kita bahas sebagai DICOM. Sementara panah yang warna kuning ini adalah aliran data atau flow data yang decoding sebagai HL7. Secara sederhana, mungkin kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang HL7 atau HL7, tapi sederhana kalau misalnya kita bedakan, DICOM itu berisi tidak hanya informasi data pasien, tapi juga berisi gambar. Sementara kalau HL7 atau HL7 hanya berisi data pasien, informasi yang berhubungan dengan demografi, nama, tanggal lahir, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini tadi kita akan membahas lebih lanjut DICOM-nya, tidak membahas HL7-nya. Oke, nah seperti tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwa untuk Integrated Healthcare Enterprise itu terdiri dari dua jenis data yang digunakan, yaitu DICOM dan HL7, HL7. Peruntukannya tadi, karena HL7 hanya berisi tentang data demografi, maka peruntukannya lebih bersifat ke klinis, pasien, begitu ya. Kemudian keuangan dan informasi yang sifatnya administratif. Sementara DICOM, karena dia merupakan protokol spesial yang tidak hanya berisi identitas pasien tapi juga berisi informasi image, maka DICOM lebih umum digunakan pada bidang radiologi. Ya, secara sederhana kalau kita pisahkan skemanya seperti ini. Jadi DICOM lebih dimanfaatkan oleh ICU, surgery, ruang bedah untuk melihat gambar data pasien, kardiologi untuk melihat data pasien lagi. Intinya semua yang membutuhkan gambar kita akan cenderung menggunakan DICOM. Sementara untuk informasi yang sifatnya tadi demografi, keuangan, dan lain-lain, dan tulisan-tulisan misalnya seperti hasil laboratorium lebih banyak menggunakan konsep atau communication platform yang kita sebut dengan HL7. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, garis kuning HL7, garis biru adalah DICOM. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh tentang DICOM dan PACS. Kedua hal ini adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau misalnya DICOM lebih mengarah ke software dalam arti proses pengiriman, datanya yang secara fisik kita tidak bisa pegang. Sementara PACS adalah atau lebih mengarah pada yang menerima hasil datanya atau membuat hasil datanya atau menyimpan hasil datanya. Jadi, DICOM lebih bersifat kepada komunikasi, software, sementara PACS lebih bersifat ke hardware. Contoh sederhananya, saya mungkin bisa bilang DICOM itu seperti paket data kita. Jadi paket data kan tidak bisa kita sentuh ya. Kita tidak bisa sentuh, tapi paket data bisa kita gunakan untuk mengambil data di internet, kemudian bisa mengirim gambar. Sementara PACS adalah handphone kita, yaitu yang menerima gambar, menyimpan, atau mendisplaykan gambar. PACS hardware, DICOM secara softwarenya. Nah, kita akan bahas tentang hal-hal yang ini. Mungkin yang 1 dan 2, kita untuk e-health mungkin akan saya skip, karena ini adalah sesuatu yang ya mungkin kok bisa kita bahas nanti ketika adik-adik sekalian sudah memahami lebih jauh tentang DICOM. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi tentang DICOM dan PACS-nya saja. Apa itu DICOM dan PACS, lalu kemudian bagaimana DICOM dan PACS bekerja. Yang pertama adalah apa itu DICOM? Ya, sedikit membahas tentang sejarah ya. Sebetulnya sedikit tentang sejarah. Jadi,
pada waktu dulu, segera setelah digital imaging itu ditemukan, kemudian orang bertanya-tanya, bagaimana data dari sebuah sistem bisa dikirim ke sistem yang lain dengan apa namanya, dengan tanpa mengurangi nilai informasinya. Ya, karena sama-sama sifatnya digital, maka bisa dibuka di platform yang lain. Seperti itu. Dimulai di tahun 85 setelah teleradiologi dan PEX mulai ditemukan, kemudian baru disusunlah sebuah konferensi American College of Radiology, NEMA, yang kemudian membahas sebuah platform untuk komunikasi data digital tersebut. Nah, ada beberapa versi yang ada sebetulnya konferensinya tidak hanya sekali, tapi 3 kali. Ada 3 kali konferensi dan akhirnya di tahun 92 kemudian diputuskanlah komunikasi antara sebuah sistem yang menghasilkan citra digital dengan sistem yang lain harus menggunakan sebuah platform yang disebut dengan Digital Image and Communication in Medicine, atau kita sering singkat dengan DICOM. Nah, karena ini adalah konferensi ketiga, maka seringkali kemudian disebut dengan DICOM versi 3.0. Nah, bedanya dengan yang 1.2 apa sih sebetulnya? Version 1 dan 2 lebih mengarah ke bagaimana konsep perumusannya dan bagaimana konsep bahasa yang kemudian digunakan, yang akan digunakan pada komunikasi ini. Nah, sementara di versi yang 3.0 atau pada konferensi tahun 92 diputuskan bahwa kemudian digunakanlah nama DICOM untuk komunikasi antara sistem digital dengan sistem yang lain. Nah, berbicara tentang DICOM-nya sendiri, DICOM merupakan sebuah kesatuan, bisa saya bilang. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kesatuan dari apa? Kesatuan dari yang pertama adalah file format, yang kedua adalah communication protocol. Jadi mungkin pernah dengar ya, sering kali kalau gambar digital itu ditanya format gambar digitalnya apa? Format DICOM gitu. Kalau selama ini kan kita kenal format JPEG, GIF gitu ya, PNG. Nah, dalam komunikasi mesin gambarnya juga sebetulnya .dcm atau .dicom. Tapi sebetulnya tidak hanya formatnya saja. DICOM juga bisa berarti communication protocol. Karena tadi sudah disampaikan bahwa singkatannya adalah Digital Imaging and Communication in Medicine. Jadi berhubungan dengan gambar digital dan juga berhubungan dengan komunikasi. Nah, artinya apa? Artinya DICOM memiliki dua bagian sebetulnya. Dualisme bagian. Bagian yang pertama adalah sebagai bendanya, sedangkan bagian yang lain adalah sebagai bahasa untuk menyampaikan bendanya. Ya, jadi contoh misalnya, katakanlah begini, misalnya suatu hari ada kurir dari salah satu penyedia jasa pengantaran paket, kemudian memberikan paketnya ke adik-adik sekalian. Nah, paket yang tadi diserahkan dalam file DICOM, tapi kurir yang berbicara dengan adik sekalian atau kurir tadi berjalan keliling kota untuk mencari alamat adik, juga adik-adik sekalian juga disebut dengan DICOM. Itu ya, hanya yang satu DICOM sebagai benda, sebagai barang, sementara yang lain DICOM sebagai communication protocol, cara berkomunikasi. Sedangkan PEX, tadi sudah dibahas, PEX lebih ke arah hardware. Karena itu adalah hardware, maka kita bisa mengkelompokkan PEX sebagai 3 bagian atau menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah modality, yaitu sistem yang menghasilkan gambar berformat DICOM. Ya, modality yang menghasilkan gambar dengan format DICOM. Yang kedua, archiver,
yaitu sebagai sistem yang menyimpan data dengan format DICOM, atau yang ketiga, workstation sebagai sistem yang mengolah data yang bersifat atau yang berformat DICOM untuk menjadi gambar atau menghasilkan informasi tertentu. Sehingga kita bisa lihat di dalam sebuah pelayanan radiologi misalnya, kita punya modalitas yang menghasilkan data gambarnya, tempat pasien di scan atau tempat pasien di foto, lalu workstation, tempat pengolahan, dan archiver. Ketiga-tiganya bisa berkomunikasi satu sama lain, baik modality ke workstation, workstation ke archiver, antara modality langsung ke archiver, atau workstation ke archiver, begitupun sebaliknya. Ya, nah, jadi sekarang kita bisa membedakan antara PACS dan DICOM. Kita bisa mendefinisikannya dengan baik bahwa PACS adalah benda-benda yang terlihat di sini, benda-benda yang kita semua lihat di sini, yang kita kelompokkan menjadi modalitas, archiver, kemudian juga workstation. Sementara DICOM adalah jaringan yang menghubungkan antara benda-benda tersebut ataupun file yang dikirim dari benda-benda tersebut atau file yang diterima oleh benda-benda tersebut. Nah, kenapa kemudian DICOM menjadi format yang disetujui atau disepakati untuk digital imaging dan komunikasi antara sistem digital dalam dunia kesehatan atau dalam dunia hospital? Ada sekurang-kurangnya ada lima alasan yang membuat DICOM dipilih untuk digunakan. Alasan yang pertama adalah standar universal standar, artinya satu dunia menggunakan standar yang sama. Karena kan kadang-kadang standar beda ya, misalnya contoh panjang, ada yang menggunakan meter, ada yang menggunakan feet gitu, atau berat, ada yang menggunakan kilogram, atau ada yang menggunakan pound. Jadi dalam DICOM, maka nama pasien dan segala macam data pasien akan menggunakan universal yang standar. Satu dunia, nama pasien ya pasien name, dengan coding yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan image quality. Yang ketiga, fully support. Yang keempat, complete encoding. Dan yang terakhir adalah clarity atau kejelasannya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu dari universal standard. Jadi, seperti tadi sudah disampaikan bahwa standar digunakan pada semua digital imaging, baik itu CT scan, baik itu USG, baik itu MRI atau X-ray konvensional atau workstation sendiri, maka ketika misalnya patient name, maka semuanya akan menggunakan patient name di tempat yang lain. Jadi patient name yang muncul di cath lab adalah patient name yang muncul juga di CT scan atau sebaliknya. Semuanya berbicara dengan coding yang sama untuk mewakili informasi yang sama. Itu alasan atau background di belakang universal standard. Yang kedua adalah image quality-nya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah DICOM, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa DICOM adalah format begitu ya. Nah, DICOM mewakili 64.000 lebih grayscale atau skala keabu-abuan, sehingga menyebabkan pixel per pixel bisa dicitrakan dengan jelas di DICOM. Sementara JPEG yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari hanya mewakili kurang lebih sekitar 450 grayscale. Nah, karena kekayaan grayscale-nya ini, maka DICOM sangat cocok digunakan untuk memberikan informasi yang sifatnya medical dibandingkan dengan gambar berformat JPEG. Kita bisa lihat perbandingannya. Yang sebelah kiri adalah DICOM, sementara gambar yang sebelah kanan adalah ketika gambar DICOM tersebut dikonvert dengan
JPEG 2000 lossy. Hasilnya adalah yang sebelah kanan. Kita bisa lihat informasinya jauh berbeda. Yang sebelah kiri bisa sangat memberikan informasi, sementara yang sebelah kanan tidak memberikan informasi. Dalam arti struktur misalnya. Contoh ini adalah gambar miokardium, gambar otot jantung, yang di sebelah kiri kelihatan jelas, sementara di sebelah kanan hanya batas garis seperti ini. Atau misalnya aorta ascendens di sebelah sini. Di sebelah kanannya bahkan bentuknya sendiri tidak lingkaran. Nah, itu alasan kedua kenapa kemudian DICOM dipilih sebagai communication protokol antara sesama data digital. Yang ketiga adalah fully support. Kenapa fully support? Data DICOM bisa diolah sedemikian rupa. Tidak hanya dilihat sebagai gambar dua dimensi, tapi juga bisa diolah menjadi bentuk atau gambar yang lain. Dengan memanfaatkan aplikasi atau software yang ada di workstation. Sehingga gambar DICOM bisa dimanipulasi sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang betul-betul kemudian informatif dan betul-betul dapat digunakan dalam diagnosa sebuah penyakit atau kelainan. Contohnya adalah gambar yang muncul di slide ini, di mana data DICOM 2 dimensi tadi kemudian bisa dibuat menjadi 3 dimensi, dan bahkan bisa kita buat menjadi sebuah video yang bergerak. Yang keempat adalah complete encoding. Maksudnya apa sih complete encoding? Maksudnya adalah sebuah objek akan dicirikan dengan jumlah ciri-ciri yang banyak. Contoh sederhana misalnya gini, kita semua punya KTP ya, kita semua memegang KTP. Nah, masing-masing orang dicirikan di KTP hanya berdasarkan nama, tanggal lahir, nomor KTP-nya, kemudian statusnya, pekerjaan gitu, kemudian ada foto. Nah, sementara itu DICOM memberikan informasi yang lebih dari itu. Jadi ada sekitar 20.000 coding yang disiapkan oleh DICOM, sehingga setiap coding akan mewakili ciri yang khusus dan tidak akan pernah tertukar antara satu pasien dengan pasien yang lain. Karena setiap pasien sekalipun memiliki satu coding yang sama, misalnya patient age misalnya, umurnya mungkin bisa sama-sama 30 tahun, tapi patient name-nya, pasien address, pasien ID, kemudian body weight, kemudian gender, dan lain-lain sebagainya bisa dibedakan dengan jelas dengan coding yang sangat banyak di DICOM, sehingga ketika sebuah coding merujuk ke objek yang tertentu, maka objek tersebut menjadi bersifat spesifik dan tidak bisa ditukar, tidak mungkin tertukar dengan objek yang lain. Yang keempat adalah clarity atau kejelasan. Maksudnya kejelasan ya tadi. Jadi karena coding yang disediakan banyak, maka kemudian DICOM bisa memberikan informasi yang cukup jelas. Cukup jelas dalam arti seperti ini. Ketika misalnya ada sebuah data DICOM memiliki coding 0018, kemudian ada coding yang spesial 0028 0004, kemudian 0028 0008, maka dengan mudahnya sebuah sistem bisa menginterpretasikan bahwa data tersebut berasal dari CAT lab atau merupakan DICOM CAT lab. Sementara kalau misalnya sebuah DICOM datang dengan coding 00181120, kemudian 00181140, maka sudah jelas sistem akan memetakan data tersebut menjadi data CT scan. Atau jika misalnya data MRI datang dengan 0018, 0094, kemudian 0018, 1251, maka otomatis DICOM tersebut mengetahui bahwa data itu berasal dari MRI. Karena masing-masing coding tadi menunjukkan parameter yang spesifik dari sebuah modalitas. Oke, sampai situ ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut ke bagian kedua.
Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, oke. Ada, ya oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Belum? Oke. Kalau belum, oke baik. Kalau belum kita lanjut ke pokok bahasan kita yang kedua, yaitu bagaimana Daikom bekerja dan bagaimana PEX bekerja. Ya, secara sederhana tadi ya, saya mengibaratkan dengan bapak yang mengantar paket atau bapak yang mengantarkan kartu atau surat misalnya. Nah, kita akan membagi kejadian ini menjadi tiga hal, tiga bagian yang berbeda. Yang pertama adalah bapak yang mengantarkan paket. Kemudian yang kedua adalah barang atau paket yang diantarkan. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang menerima paket. Yang pertama, bapak yang mengantarkan paket. Karena dia adalah penyedia jasa pengantaran, maka kita sebut bapak ini sebagai penyedia jasa. Kemudian yang menerima paket berarti adalah yang menggunakan jasa. Atau dalam bahasa sederhananya, yang menyediakan jasa kita sebut dengan service provider, sementara yang menggunakan jasa kita sebut dengan service user. Ya, atau dalam bahasa IT nanti kita akan kenal service class provider dan service class user ya, disingkat SCP dan SCU. Nah, sementara barang yang dikomunikasikan di antara dua pihak itu kita sebut dengan service class. Service class sendiri nanti kita akan breakdown menjadi barangnya, kemudian menjadi komunikasinya. Ya, sekarang kita coba apa namanya? Kita coba breakdown percakapan dari antara kedua bapak ini. Yang satu user, yang satu provider. Oke, si user atau service class user atau bapak yang mau mengirimkan surat atau yang menerima surat, dalam hal ini kita akan coba ambil satu saja kejadiannya, yaitu yang mengirimkan surat bertanya kepada bapak yang menjadi atau bapak yang bertugas sebagai pengirim suratnya. Pertanyaannya sederhana, dapatkah Anda membantu saya untuk mengirimkan surat ini? Kemudian menyerahkan suratnya, lalu bapak yang sebagai kelas providernya atau sebagai penyedia jasanya menjawab dengan ya, saya bisa. Lalu kemudian bapak yang kemudian menanyakan yang memberikan layanan pengantaran surat bertanya, kira-kira paketnya akan dikirimkan dengan cara yang mana? Yang reguler, yang kilat, atau one night service misalnya. Kemudian bapak yang mengirimkan surat menjawab, yang paling cepat tolong, karena saya membutuhkan ini dikirimkan sesegera mungkin. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, bapak yang memberikan surat mengatakan terima kasih, lalu bapak yang akan mengantarkan surat menyampaikan oke, dadah, atau oke, bye. Nah, sekarang kita lihat kita bisa membagi percakapan antara kedua orang ini menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pertanyaan dari service class user ke service class provider. Apakah ada jasa atau adakah service untuk pengiriman surat? Seperti itu ya. Kemudian komunikasi yang kedua antara service class provider ke service class user, dia bertanya service yang seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah keduanya mengakhiri percakapan atau mengakhiri komunikasi. Oke? Nah, sekarang kita bisa bagi ini menjadi kemudian tiga bagian. Yang pertama adalah koneksi antara SCU dan SCP. Ya, tadi dalam bentuk
pertanyaan service yang meminta servis maupun yang menanyakan bagaimana servisnya akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah terjadi pemindahan tangan dari service class user ke service class provider dalam bentuk surat yang diberikan ke service class provider. Lalu yang ketiga adalah perpisahan. Nanti dalam bahasa DICOM ketiga hal ini kemudian disebut dengan connection establishment. Yang pertama dimulai dengan establish connection, pertanyaan mengenai service apa yang disediakan. Kemudian yang kedua adalah message exchange, pergantian atau pertukaran pesan atau data. Baru yang terakhir kemudian close connection. Nah, ini akan selalu dilakukan dalam komunikasi antara dua modalitas digital melalui DICOM. Sekarang kita lihat ya lebih detail tentang saya mundurkan sedikit. Kita akan lihat lebih detail tentang message exchange-nya. Jadi yang kedua ini akan kita coba kesampingkan dulu. Kita akan lihat lebih jauh tentang message exchange. Nah, kita lihat. Nah, kita tahu bahwa post service atau bapak pos yang tadi atau bapak pengantar surat itu kemudian tidak hanya memberikan servis dalam pengantaran surat, tapi juga pengantaran paket, kemudian pengantaran kartu pos, lalu pengantaran parcel juga. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah requested service mana yang diminta. Ada pertanyaan tentang request service. Kemudian yang ketiga adalah tentang service mana yang dipilih. Nah, kita lihat bahwa dalam keseluruhan proses ini kita bisa membagi menjadi bagian yang pertama jelas jenis service apa yang diinginkan. Apakah dalam bentuk surat, paket, postem, atau parcel. Yang kedua adalah itemnya, objeknya. Lalu yang ketiga servisnya. Servis dalam arti bagaimana kemudian objek itu dikirim. Ya, sekarang saya ganti bapak pos dan orang yang mengirim surat tadi dengan benda di radiologi. Kita lihat service class user di sini adalah CT scan MRI, maaf. Kemudian yang di sebelah kanan service class provider adalah PACS archiver. Urutannya kita lihat antara komunikasi dua modality ini kita bandingkan dengan bapak pos yang tadi. Pertanyaan pertama adalah modalitas menanyakan ke archiver. Hai, saya adalah modalitas. Apakah archiver memiliki fitur untuk menyimpan atau support untuk menyimpan data saya? Kemudian service class provider-nya menjawab, ya, saya bisa. Kemudian yang kedua adalah kemudian MRI-nya memberikan gambarnya. Lalu setelah gambar diterima, kemudian PACS archiver memberikan informasi kepada modality, gambar sudah diterima. Lalu di bagian terakhir, modality mengucapkan oke, selamat tinggal, provider juga mengucapkan selamat tinggal. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, maka sekarang kita bisa melihat bahwa service yang tadi kita bahas tentang pengiriman barang juga digunakan dalam komunikasi ini. Artinya modalitas merujuk pada permintaan tertentu, yaitu dalam hal ini permintaan storage, permintaan untuk menyimpan gambar. Apakah bisa dilakukan atau tidak oleh PACS. Nah, artinya adalah baik service class user ataupun service class provider menggunakan sebuah kode, dalam hal ini
kodenya adalah storage, atau menggunakan sebuah aplikasi atau sebuah service yang spesifik untuk fungsi tertentu. Kuncinya adalah spesifik untuk fungsi tertentu. Artinya apa? Artinya ketika nanti permintaannya berbeda, maka service yang diminta pun atau service yang disampaikan pun juga akan berbeda, tidak sama. Contoh di sini tadi hanya storage saja atau hanya penyimpanan saja. Kalau nanti print berarti nanti akan ada perintah atau ada service print. Kalimatnya mungkin akan berubah. Apakah, hey saya modalitas, apakah kamu support untuk printing? Begitu. Atau kalau nanti adalah storage commitment misalnya, PAX akan bertanya ke si PAX akan modalitas akan bertanya apakah datanya sudah dikirim, sudah tersimpan tadi, kemudian PAX akan menjawab. Artinya tadi ya yang saya garis bawahi adalah setiap komunikasi, setiap service akan mewakili perintah tertentu, akan mewakili fungsi tertentu. Dan kalau kita kembalikan ke teori kita yang tadi, maka komunikasi ini juga terdiri dari 3 bagian, yaitu mulai dari established association, messages exchange, dan close association. Ya. Dalam DICOM kemudian proses ini dikodingkan dengan tadi ya, associate request, associate service provider, kemudian DICOM messages, dan lain-lain sebagainya. Nggak perlu hafalkan sih, tapi yang penting paham dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu menggunakan service tertentu. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh dengan service-nya. Oke ya, kita mulai ke bahasan yang lebih menarik lagi. Jadi, seperti tadi saya sampaikan bahwa setiap service akan mewakili aplikasi atau pekerjaan tertentu. Contoh tadi ya, storage yaitu permintaan untuk menyimpan gambar. Storage commitment adalah permintaan untuk memastikan gambarnya sudah dikirim atau belum. Query and retrieve adalah permintaan untuk menarik data. Kemudian ada media storage, ada studi management, dan ada beberapa yang lainnya. Yang artinya setiap fungsi ini mewakili sebuah perintah tertentu. Nah, sekarang kita lihat bahwa untuk setiap service ini akan terdiri dari 2 buah hal. Yang pertama adalah objek dan tentu saja komennya atau perintahnya. Kan ya saya kembalikan ke cerita Bapak Pos tadi ya. Kan tidak mungkin kita memberikan hanya suratnya tanpa bilang ini dikirim, atau kebalikannya. Kita hanya bilang ini dikirim tapi kita tidak memberikan suratnya atau tidak memberikan objeknya. Nah, sama seperti komunikasi antara sistem di DICOM ini. Jadi harus ada objek yang diserahkan, entah itu dalam bentuk gambar, entah itu dalam bentuk data pasien, dan komennya atau perintahnya harus diapakan sih datanya. Ini datanya, kemudian ini adalah harus diapakan sih datanya. Contoh misalnya, data ini datanya, kemudian kita tahu C-store adalah komen untuk storage misalnya. Atau si echo adalah komen untuk ping atau untuk memanggil. Gitu ya. Nah, kedua benda ini yang jadi satu, kita sebut dengan abstrak sintaks, kemudian dikirim dengan sebuah bahasa yang kita sebut dengan transfer sintak. Nanti ada explicit big endian, ada little big endian, ada implicit big endian, ada implicit little endian, kurang lebih seperti itu. Masih ada beberapa lagi. Intinya adalah bahasa. Jadi kedua objek tersebut harus berbahasa yang sama atau menggunakan bahasa yang sama supaya komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Lalu baru kemudian network comment-nya seperti apa untuk proses pengiriman. Sebenarnya ini tadi sama persis dengan sama persis dengan analogi yang saya gunakan atau yang kita gunakan
mengenai Bapak Pos. Service ini adalah jenis service yang disediakan. Jadi apakah itu pengiriman paket, apakah itu pengiriman postcard, wesel, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini adalah benda dan bagaimana dan perintah atau service yang diminta apa. Sementara ini, keduanya ini mewakili jenis servisnya. Apakah mau dikirimkan lewat udara, mau dikirimkan lewat laut, atau mau lewat darat. Oke, kita masih di permukaan ya. Saya harap belum terlalu pusing. Sudah pusing belum? Halo? Udah, Pak. Ya, Pak. Lumayan. lumayan. Oke, baik. Nggak apa-apa ya. Jadi Pak Maman memang memberikan saya materi-materi yang membuat pusing sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, karena kalau pusing berarti memperhatikan. Kalau nggak pusing berarti nggak memperhatikan. Oke, kita lanjut ya. Kita coba lihat lebih jauh tentang communication tadi, tentang service dan lain sebagainya. Kita lihat pertama mulai dari level service-nya. Level service yang tadi mewakili harus diapakan datanya. Apakah harus di-save, harus di-print, ataukah harus dikerjakan dalam bentuk worklist misalnya. Nah, service ini secara spesifik di dalam DICOM kemudian disebut dengan application entity, atau ada yang menyebutnya dengan application entity title. Jadi application entity title ini mewakili service apa yang bisa dilakukan oleh sebuah sistem DICOM. Dengan tahu AET, maka kita tahu service apa sih yang bisa dikerjakan oleh sebuah digital data. Jadi pentingnya seperti ini. Kalau suatu saat nanti adik-adik sekalian kemudian bekerja di rumah sakit, maka ini adalah hal yang perlu ditanyakan ke vendor. Tanyakan saja tentang service application yang tersedia untuk data DICOM-nya. Apa saja yang tersedia. Semakin banyak service title atau application entity title yang diberikan, maka artinya semakin banyak juga service yang bisa dilakukan oleh sebuah sistem dengan menggunakan komunikasi DICOM. Oke. Nah, kita lihat atau kita coba perhatikan dalam sebuah skema di dunia radiologi yang nyata ya, di dunia radiologi yang nyata. Jadi kita lihat di sini. Mulai pertama adalah dari pendaftaran dari Radiologi Information System. Kemudian kita punya modalitas, ada CT dan MRI. Kemudian ada archiver, tempat menyimpan data. Di samping itu juga ada workstation atau tempat mengolah data. Lalu ada media untuk menyimpan data sehingga bisa dibawa oleh pasien dalam bentuk CD misalnya. Kemudian ada printer. Kita lihat, komunikasi antara suatu benda atau suatu objek dengan yang lain pasti sifatnya spesifik. Contoh misalnya kita lihat di sini. Oke? Nah, kita lihat komunikasi antara RIS dan modality dulu. Ya, RIS memberikan data kepada modality tentang pemeriksaan yang harus dilakukan hari itu atau schedule examination misalnya. Sementara kemudian CT scan dan MRI sebagai modalitas memberikan respon balik kepada RIS dengan bentuk laporan tentang pasien yang sudah diperiksa. Ya, RIS memberikan data pasien atau pekerjaan yang harus dikerjakan. Modality menjawabnya dengan laporan dari pekerjaan yang sudah dikerjakan. Kemudian kita lihat hubungan antara modality ke archiving. Modality mengirimkan data ke archiving dan modality juga bertanya atau mengkonfirmasi apakah archiving sudah menyimpan datanya atau belum. Ya, jadi tolong saya mau kirimkan data bisa di-save atau tidak ke archive.
kemudian archive membahas, ya, bisa di-save, kemudian di-save. Lalu kemudian modality bertanya lagi ke archiving untuk memastikan, data yang tadi saya kirim sudah di-save atau belum. Maka kemudian archiving menjawab, iya, sudah kita save. Artinya modality mengkonfirm image storage-nya apakah sudah dilakukan atau belum. Lalu kita lihat antara hubungan modalitas ke printer, yaitu dalam bentuk print image. Data image-nya sudah di print atau belum, gitu. Atau dalam bentuk ekspor dari data digital tadi dimasukkan ke CD. Sementara antara workstation dengan archiving, workstation dan archiving berhubungan dalam arti atau dalam bentuk saya mau mengambil data dong dari kamu, saya mau lihat di workstation untuk diolah. Atau dalam hal ini secara sederhana search, mencari, dan mengimport atau mengambil data dari archiving ke workstation. Nah, kita lihat masing-masing komunikasi ini spesifik, dan karena masing-masing komunikasi ini spesifik, maka masing-masing komunikasi ini memiliki yang kita sebut tadi, application entity title yang berbeda. Ketika RIS memberikan pekerjaan ke modality, maka dalam bahasa DICOM hal itu disebut dengan DICOM Modality Worklist atau DICOM MWL. Kemudian ketika modality memberikan laporan pekerjaan yang sudah dikerjakan, dalam DICOM disebut dengan DICOM Modality Perform Procedure Step atau MPPS. Ketika modality mengirim data untuk disimpan oleh PAX, maka yang digunakan adalah DICOM Storage. Sementara ketika modality bertanya untuk mengkonfirmasi apakah datanya sudah di-save, aplikasi yang digunakan adalah DICOM Storage Commitment. Ya, untuk proses printing menggunakan DICOM Print Management. Untuk proses penyimpanan data ke media menggunakan DICOM Media Storage. Untuk proses pengambilan data, kemudian import dan pencarian dan pengambilan dan mengimport data menggunakan apa yang kita sebut dengan DICOM Query and Retrieve. Artinya masing-masing punya maksud tertentu dan tidak mungkin ketukar. Jadi nggak mungkin kita RIS memberikan list data pasien dengan menggunakan DICOM Print Management, nggak mungkin. Jadi harus menggunakan aplikasi DICOM Modality Worklist. Ya, kita punya sekian banyak. Kurang lebih tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada DICOM Storage untuk penyimpanan, storage commitment, dan lain-lain sebagainya. Tadi sudah saya coba jelaskan dengan skema yang singkat tadi. Oke, nah sekarang kalau tadi adalah berhubungan dengan servisnya. Sekarang kita lebih jauh atau lanjut membahas tentang objeknya atau tadi abstrak sintaksnya yang terdiri dari dua hal, yaitu service dan si objeknya. Ya, kita lihat di protokol atau di proses ini. Jadi pertanyaan ini kemudian diartikan sebagai sebuah saya sedikit kembali ke bagian yang sebelumnya. Jadi dalam pertanyaan ini terkandung dua buah informasi. Informasi yang pertama adalah harus diapakan. Kemudian yang kedua adalah bendanya. Jadi harus diapakan, kemudian bendanya. Maka kita punya informasi tentang service element dan memiliki informasi tentang objects. Ya. Nah, kedua hal ini kemudian nanti akan mendrive apa yang harus dilakukan oleh si DICOM. Ya, kita lihat service element menunjukkan apa yang harus dilakukan. Ya, atau dalam DICOM tadi disebut dengan DIMSE, DICOM Message Service Elements.
yang tadi ya, di bagian abstrak sintak, saya sedikit mundur, abstrak sintak itu kan terdiri dari objek dan abstrak sintaks terdiri dari objek dan DMC, DICOM Message Service Exchange. Nah, Message Service Exchange mewakili aplikasi atau apa yang harus dilakukan, sementara IOD atau objek mewakili bendanya yang harus diapakan. Oke, saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang DIMC karena lumayan banyak, tapi ada beberapa hal yang mungkin sedikit terkenal nanti ya. Ada si Echo untuk ping, kemudian ada tadi ya si store dan lain sebagainya. Intinya adalah setiap aplikasi entity title tadi kemudian diwakili oleh DIMC yang berbeda. Oke, sementara objek adalah sebuah, ya bisa disebut sebuah gambar yang kemudian memiliki informasi demografik dan juga informasi pixel. Mungkin sederhananya seperti ini. Oke, saya mungkin lebih mudah seperti ini secara sederhananya ya. Jadi IOD itu adalah bisa dibilang ciri-ciri secara demografik. Contoh misalnya di dunia nyata pasien ini namanya John Doe, kemudian patient ID-nya atau RM-nya 7803669, kemudian date of birth-nya sekian, dan patient sex-nya male. Nah, bagian ini, patient name, patient ID, date of birth, patient sex, DICOM punya coding sendiri. Artinya di dalam DICOM nanti objek ini akan direpresentasikan dengan information object definition yang tidak lagi menggunakan kode patient name, tapi menggunakan kode spesifik. Misalnya 00100010 untuk patient name misalnya. Ya, kemudian 00100020 untuk patient ID, kemudian 00100030 dan seterusnya sampai jenis kelaminnya. Nah, dalam DICOM World ini adalah IOD, Information Object Definition, yang tadi kita dalam dunia nyata kita, ini mewakili nama pasien, ini mewakili pasien ID, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Oke, jadi sebuah benda, saya coba lihat satu gambar lagi mungkin. Oke, ini dia. Jadi misalnya gambar, katakan ini ya, ini adalah gambar lutut. Di gambar lutut ini ada dua informasi yang sebetulnya dia miliki. Informasi yang pertama adalah pixel data pixelnya ya, warna gelap, warna biru, warna putih, warna abu-abu, warna hitam, atau kita sebut dengan pixel data. Dan ada yang kita sebut dengan DICOM header, yaitu identitas dari si objek ini. Jadi objek ini milik siapa, pasien ID-nya berapa, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini, DICOM header mewakili pasien name, pasien ID, dan seterusnya sampai pixel representation, sementara pixel data memiliki modality specific image attributes. Nah, kita lihat yang ini, pasien name dan yang lain-lain dalam dunia DICOM ini disebut dengan Information Object Definition atau IOD, yang nanti decoding jadi 00100010 gitu. Sementara pixel data ya data pixelnya warna gelap, warna putih, warna abu-abu, dan lain sebagainya. Oke. Nah, abstrak sintak nama lainnya adalah service object pair karena merupakan gabungan dari service, permintaan apa yang harus dilakukan, dan objeknya. Ya. Oke. Nah, service object pair ini nanti akan kemudian direpresentasikan juga dengan yang kita sebut dengan unique ID atau UID, yang ini juga akan merujuk
kelas atau merujuk aplikasi tertentu yang akan digunakan dalam transfer oleh DICOM dan akan menentukan bagaimana kemudian data ini ditransfer dengan menggunakan transfer sintaks. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan SOP atau abstrak sintak. Kemudian ini adalah kelas UID yang digunakan untuk transfer data-data tersebut dengan menggunakan nanti ada transfer sintaks. Yes, transfer sintaks. Secara sederhananya, secara sederhananya transfer sintaks tadi adalah bahasa ya. Bahasa bagaimana sebuah data kemudian ditransmisikan atau ditransfer dalam bentuk kode-kode tertentu yang tadi dalam bentuk SOP class UID. Ya, ada beberapa jenis tadi sudah disampaikan sedikit. Saya mungkin tidak akan membahas lebih detail ya. Intinya ada tiga jenis. Ada implicit little endian, explicit little endian, sama ada explicit big endian. Maaf. Oke. Secara sederhana kira-kira seperti ini. Jadi kita lihat sebuah application entity title dengan ada abstrak sintak tadi berusaha berkomunikasi dengan sebuah modalitas lain yang menerima datanya. Nah, kita lihat tadi ya, kita bisa simpulkan seperti ini. Open association itu ketika kemudian sebuah workstation berusaha untuk berbicara terhadap kamera atau terhadap modalitas lah intinya. Jadi sebuah DICOM service class user berbicara dengan service class provider. Kemudian dalam open association ini akan terdiri dari tadi ada abstrak sintak yaitu bendanya yang tadi didefinisikan sebagai sebuah benda dan service yang akan ditanyakan. Kemudian transfer sintak, bagaimana cara menyampaikannya, dengan bahasa mana yang mau disampaikan. Kemudian terbuka asosiasinya. Oke, saya kembali ke ilustrasi kita di depan tentang Bapak Pos dan orang yang menggunakan servis dari Bapak Pos tadi ya. Jadi pertama, orang yang akan menggunakan jasa Bapak Pos kan akan bertanya, apakah bisa akan bertanya dulu ya, hai selamat pagi gitu. Kemudian Bapak Posnya menjawab, ya selamat pagi juga. Kemudian yang kedua adalah Bapak yang ingin menggunakan jasa pos atau service class usernya tadi menyampaikan, saya punya surat, apakah bisa dikirimkan, apakah bisa tolong dikirimkan. Oke, perhatikan baik-baik kalimatnya. Saya punya surat, objek, IOD, kemudian apakah bisa tolong dikirimkan suratnya, service. Ya, ada perintah, service, dan IOD. Service plus IOD tadi kita sebut dengan SOP class atau nama lainnya adalah abstrak syntax. Oke. Nah, sementara itu bahasa yang digunakan dalam komunikasi tadi mulai dari selamat pagi sampai kemudian menyerahkan suratnya kita sebut dengan transfer syntax. Jadi bisa dengan bahasa macam-macam, misalnya bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jerman misalnya, atau menggunakan bahasa Jawa. Nah, bahasa tadi kemudian disebut dengan transfer syntax. Lalu kemudian setelahnya baru hubungan antara keduanya atau association-nya terbuka. Lalu setelah association terbuka atau hubungan antara keduanya terbuka, baru diserahkan suratnya. Suratnya baru diserahkan. Yang kita sebut dengan proses exchange data. Ya, menggunakan apa? Menggunakan yang tadi kita sebut dengan DIMSE, Message Service Exchange, DICOM Message Service Exchange atau DIMSE. Baru kemudian setelah diterima terjadi close association. Kedua-duanya Bapak si pengirim surat
Oke, terima kasih. Maaf, Bapak yang mengirimkan surat. Oke, terima kasih Bapak posnya. Iya, terima kasih juga. Sehingga terjadi close association. Nah, ini mewakili tadi yang kita bahas mulai dari abstrak sintak, transfer sintak sampai close association. Oke, bagian ketiga bagian ketiga saya sih tadi sudah meng-hide sedikit, tapi kita coba lihat lewati videonya. Jadi bagaimana sih perkembangannya kemudian DICOM di masa depan? Saat ini kan kita atau mungkin adik-adik sekalian pernah mendengar istilah namanya teleradiologi ya, di mana kemudian sebuah data bisa diakses oleh orang lain di posisi atau di jarak yang berjauhan. Nah, untuk membuat itu semua berhasil, maka komunikasi antara sebuah sistem digital dengan sistem digital lain harus berjalan dengan baik. Saat ini apa yang bisa dikerjakan? Mungkin pernah dengar ada Internet of Things atau IoT. Jadi saat ini kita bisa memanfaatkan IoT untuk proses DICOM sebetulnya. Jadi DICOM bisa ditransfer tidak hanya lewat closed loop dalam arti hanya di dalam rumah sakit, tapi juga bisa melalui level internet. Yang kemudian data tersebut bisa diakses di berbagai macam tempat. Oke, kira-kira seperti itu untuk DICOM pada hari ini. Ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang Itu Pak. itu apa? Oh, nggak salah ya Pak, saya dengar. Dia untuk memperbaiki gitu ya Pak, yang api itu. Yang mana? Memperbaiki Di slide sebelum ini ke awal. yang slide sebelum ini. Oke, yang Saya bingung kata-katanya Pak, tapi saya mau nanya. boleh nanya dulu, nggak apa-apa. Tentang yang mana? Tentang apa itu DICOM atau communication DICOM-nya atau yang tadi perkembangan DICOM untuk oke. Mungkin sambil Mbak Nisa menyiapkan kata-katanya, saya coba jelaskan bagian terakhir. Jadi ini adalah contoh DICOM yang digunakan dalam kesehatan modern saat ini yang memanfaatkan tadi ya Internet of Things. Jadi katakan ada pasien misalnya. Kemudian pasien ini berkunjung ke dokter karena sakit, gitu ya. Datang ke dokter umum, general practitioner, karena sakit. Kemudian dokter umum tadi meminta kepada pasien ini atau yang sakit ini untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Lalu dia datang ke pemeriksaan radiologi. Ya, di rumah sakit kecil tempat dia melakukan pemeriksaan radiologi, data ini kemudian dikonsultasikan secara internet kepada radiologis di rumah sakit lain. Gitu. Nah, ternyata kemudian didapatkan bahwa rumah sakit yang kecil ini tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk melakukan operasi misalnya dalam rangka menyembuhkan pasien tadi. Maka kemudian pasien ini akan melanjutkan ke rumah sakit yang lebih besar. Bagaimana dengan data pemeriksaannya? Apakah perlu kemudian melakukan pemeriksaan lagi? Enggak. Karena kemudian data yang ada di sini bisa dikirim dengan menggunakan internet kepada dokter spesialis yang ada di rumah sakit ini. Ya, jadi di rumah sakit ini kemudian pasien hanya tinggal datang tanpa melakukan pemeriksaan ulang, langsung masuk ke ruang operasi, kemudian dilakukan operasi. Selama operasi hasilnya bisa dikonferensikan, artinya bisa dirapatkan dengan dokter-dokter yang lain untuk mendapatkan solusi yang lebih baik dan lain sebagainya. Tapi kemudian pasien tinggal ditransfer ke rehabilitasi untuk follow up. Lalu kemudian pasien pulang. Nah, kita lihat di sini.
Jadi karena adanya komunikasi antara imaging center atau rumah sakit yang kecil tadi dengan rumah sakit yang besar, dan komunikasi dengan physician dan spesialis yang lain dengan menggunakan internet, maka kemudian proses yang dilakukan pasien hanya dalam satu bentuk garis yang lurus ya. Tidak perlu berbelit-belit, tidak perlu kemana-mana. Jadi tidak perlu dari sini sudah pemeriksaan, oke ditransfer. Kemudian di sini karena dokter tidak punya data harus diperiksa CT scan lagi. Kemudian karena ternyata ahlinya tidak ada, harus kemudian dirujuk lagi misalnya, atau datanya harus dikirim kemana dulu untuk dibaca lagi. Baru kemudian dilakukan tindakan operasi, maka itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Tapi dengan proses Internet of Things ini, maka kemudian proses transfer data dan tentu saja proses servis kepada servis kesehatan pasien juga bisa dilakukan dengan lebih mudah. Oke, kembali. Ada yang ingin bertanya? Mbak Nisa sudah menyiapkan pertanyaannya? Sudah disusunkah? Saya yang Bapak bilang tadi tentang surat-surat gitu sama app gitu Pak. Terus saya nangkapnya si app ini tuh untuk memperbaiki gitu. Saya mau tanya, app ini tuh langsung dari, kayaknya ini bagian Daikom Pak. Untuk itu appnya langsung dari mesinnya atau memang ada aplikasi atau ada alat lain gitu? Ulangi, admin aplikasi. Mau pertanyaannya, Pak? Jadi saya mau langsung tanya Pak pas Bapak ngomong, tapi nggak enak mau. Nggak apa-apa, boleh memotong ulang. Kalau oke. Untuk perkuliahan saya, ya kebetulan kelas B ini terakhir ya kalau nggak salah. Ini pokok bahasan terakhir. Kelas A saya masih ada PET CT sama spek kalau nggak salah. Atau kebalik ya? Ya, tapi intinya saya masih punya satu pertemuan lagi sebelum ujian akhir nanti ya. Jadi di setiap perkuliahan saya boleh sebetulnya kalau misalnya ada yang harus ditanyakan boleh tiba-tiba bertanya. Oke, sekarang saya coba kembali ke yang Mbak Nisa tadi tanya ya. Eh, jadi tentang atau saya sedikit ulangi deh ceritanya, sedikit saya ulangi lagi. Jadi Mbak Nisa kalau ingat boleh langsung potong ya, kemudian boleh langsung menanyakan pertanyaannya, boleh langsung ditanyakan. Jadi komunikasi terjadi antara bapak yang mau mengirimkan surat dengan si pegawai pos yang mengantar surat. Kita lihat bapak yang mau mengirim surat kita sebut dengan service class user karena dia mau menggunakan jasa pengiriman. Sementara bapak yang mengirimkan surat atau pak posnya kita sebut dengan service class provider karena dia akan memberikan jasa. Nah, supaya komunikasi sepanjang komunikasi kita bisa melihat bahwa yang pertama komunikasinya akan terdiri dari yang kita sebut dengan establish association. Jadi membuat koneksi dulu antara si bapak yang mengirim surat dengan bapak pos. Nah, connection establishment ini atau establish association ini dilakukan dengan setidaknya ada tiga hal. Yang pertama adalah association communication, di mana si bapak yang menerima, yang mengirimkan surat akan bertanya dulu, "Hai, selamat pagi," begitu. Kemudian yang kedua akan terdiri dari yang kita sebut dengan abstrak sintaks. Abstrak sintaks yang berupa objek dan berupa servis atau perintah. Ini saya punya surat, minta tolong dikirimkan. Ini saya punya suratnya adalah objek, minta tolong dikirimkan adalah servisnya. Objek plus objek plus IOD jadi SOP class atau jadi abstrak sintaks. Jadi ada objek dan ada perintah, kemudian menjadi, atau ada objek dan ada service, kemudian menjadi abstrak sintaks. Kemudian yang ketiga adalah transfer sintaksnya, bahasa yang digunakan selama pemberian atau selama proses servisnya. Apakah dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, atau dengan bahasa Jawa, atau dengan bahasa yang lain. Nah, bahasa yang digunakan ini kemudian disebut dengan
transfer sintaks. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah proses message exchange, yaitu di mana Bapak yang membutuhkan untuk mengirimkan surat menyerahkan suratnya kepada Bapak pos. Message exchange ini kemudian dibantu oleh apa yang tadi disebut dengan DICOM Message Service Exchange atau kita sebut dengan DIMSE. Yang tadi ada si Echo, ada si storage dan lain-lain ya. Baru yang terakhir adalah close connection, yaitu di mana kedua belah pihak baik service class user maupun service class provider kemudian sama-sama mengakhiri komunikasinya. Goodbye, selesai komunikasinya. Nah, yang paling penting atau yang perlu saya ingatkan lagi adalah kita lihat ke bagian yang pertama tadi, ke bagian bagaimana pengguna jasa memberikan perintah dan memberikan objek. Jadi, ketika memberikan perintah atau memberikan servis, maka si pengirim surat harus menggunakan perintah atau servis yang jelas. Kirim, send, tolong disimpan, storage, misalnya, atau saya mau tarik, berarti query and retrieve, dan lain sebagainya. Atau saya mau print, dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian nanti direpresentasikan dengan yang tadi disebut application entity title, gitu ya. Dan setiap perintah hanya memiliki satu application entity title merujuk pada satu service tertentu. Jadi tidak mungkin tertukar ya antara storage dan storage commitment misalnya, itu tidak akan mungkin tertukar. Jadi application entity title, satu application entity title mewakili satu perintah atau service khusus. Nah, lain-lain di dalamnya tadi ada SOP, IOD, ya boleh pelan-pelan UID boleh pelan-pelan kemudian dibaca atau dicari tahu. Tapi untuk saat ini yang penting adalah adik-adik sekalian mengenal apa itu DICOM, kemudian bagaimana sebuah modalitas berkomunikasi dengan modalitas lain dengan menggunakan DICOM, dan mengenal beberapa hal tentang application entity title, transfer syntax, dan fungsinya di dalam komunikasi DICOM. Kira-kira itu. Oke, Mbak Nisa, ada yang mau ditanya? Sudah tersusun kalimat pertanyaannya? Atau yang lain? Ada yang mau tanya? Nanti aja deh, saya kalau udah ingat saya langsung personal chat Bapak. Oke, baik. Kalau ingat boleh ya. Ya, yang lain juga boleh seperti Mbak Nisa ya. Jadi kalau ada hal yang tiba-tiba teringat, terutama tentang perkuliahan saya, boleh juga tentang perkuliahan Pak Maman juga. Kalau tiba-tiba ingat, boleh chat saya juga. Boleh email juga boleh. Bapak mau nanya. Boleh. Silakan. DICOM ini kan datanya itu cuma bisa di rumah sakit itu aja, apa dia bisa ngirim datanya itu ke rumah sakit lainnya juga, Pak? Kalau bisa, transfernya yang seperti PowerPoint Bapak ini gimana? Kalau pakai DICOM bisa transfernya? Oh, oke. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi, apakah hanya internal rumah sakit atau bisa juga antar rumah sakit yang lain? Jawabannya bisa tidak hanya internal rumah sakit. Jadi bisa antar satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Oke, kalau sederhananya di internal rumah sakit maka transfernya dengan menggunakan yang kita kenal dengan LAN itu ya, local area network, antara storage misalnya dengan workstation di ruang dokter misalnya, atau antara modalitas CT ke storage terhubung dengan menggunakan kabel LAN, local area network.
Sementara kalau untuk satu, maka seperti persis PowerPoint yang saat ini sedang tampil, ya. Jadi menggunakan apa? Menggunakan internet, menggunakan VPN yang kemudian menghubungkan satu buah DICOM provider dengan DICOM user. Jadi satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lainnya bisa kemudian berbagi data. Datanya ada beberapa pilihan, ada yang kemudian menyimpannya di cloud atau ada yang menyimpannya di server sebuah rumah sakit tertentu yang bisa diakses oleh rumah sakit lain. Saya ambil contoh atau saya ceritakan sebuah rumah sakit di Indonesia, ini rumah sakit di Indonesia ya, yang kemudian cabangnya banyak, jadi ada 35 cabang. Ada 35 cabang dan mereka sampai membuat perusahaan sendiri untuk mengurusi atau menghandle transfer data DICOM ini melalui internet. Jadi sampai membuat sebuah PT sendiri karena rumah sakit tersebut menyadari pentingnya transfer data dari sebuah ke rumah sakit yang lain. Karena dari 35 cabang tadi ada rumah sakit yang kecil, levelnya C misalnya, yang tidak memiliki peralatan yang lengkap, sampai ke rumah sakit yang levelnya A, yang semua peralatannya ada. Sehingga ketika pasien tersebut harus dirujuk ke cabang rumah sakit yang lain, yang lebih besar levelnya, maka datanya otomatis tertransfer atau otomatis bisa diakses oleh rumah sakit yang lebih besar sehingga tidak perlu dilakukan diagnosa dari awal lagi. Kira-kira seperti itu, Mbak Asia. Jadi lewatnya internet ya. Makasih Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan yang lain?